Apa yang buat Daniel, ini kita udah sering belajar ya. Di 8 ayat 27, apa yang buat Daniel sakit? Alwin. Ya, halo. Yo. Green. Oh iya. Ini ya. Jadi ini 8:27, Cok. Sudah lihat ya? Sudah, Kak Alwin. Iya. Jadi Daniel sakit kan di sini. Apa yang buat dia sakit? Yang kita udah pernah, yang selalu dipelajarin. Apa yang buat dia fainted and sick? Karena melihat vision ya. Karena diberi vision. Ya, lihat vision. Kemudian visionnya menceritakan apa? Visionnya menceritakan apa? Kita semua udah tahu sih itu seharusnya. Jadi apa yang buat dia sakit? Silakan bilang aja. Karena dia apa? Apa yang buat dia sakit? Dia melihat penglihatan yang jauh. Penglihatan apa, Om Jeffrey? Vision apa itu? Dan masa depan. Di Daniel 8 ada nubuatan apa? Pagi dan petang. Apa pagi petang? 2.300 kan? Pagi dan petang. Iya. Ya. Jadi itu yang buat dia sakit. Nah, tapi kenapa jadi sakit? Karena lihat 2.300 pagi dan petang. Karena disuruh jangan kasih tahu dulu. Itu masih jauh. Oke. Ini alasannya udah pernah dijelasin. Kenapa sakit pas dia lihat vision pagi dan petang. 2.300 pagi dan petang. Makasih Om Jeffrey. Coba yang lain. Di Sondre kayaknya tahu. Kari mungkin tahu Kari. Kak Gedi tahu pasti. Sebentar ya, Win. Diri sendiri ya, Kak. Kak Win. Oh, udah pernah dibilang. Kita Uncle udah sering bahas itu. Apa yang buat sakit? Karena dia nggak mengerti ya, Win. Nggak mengerti. Vision evening morning. Apa yang dia mengerti tentang itu? Dia mengertinya bahwa itu 2.300 tahun lagi bangsa Israel baru dikeluarkan dari Babylon, Win. Padahal mereka belajar di buku Yeremia cuma 70 tahun. Itu kan, betul kan Kak Gede itu. Iya, Win. Jadi yang buat itu sakit, Om Jeffrey, yang dia pikirin beda dengan apa yang dia lihat. Jadi, kenapa jadi 2.300 tahun? Bukankah cuma 70 tahun yang dia tahu? Dan itu berapa ratus kali lipat itu? 10, berapa belas kali lipat? 10 kali lipat 700 tahun, ini lebih. 1.400 tahun lewat.
Udah hampir 2 kali lipat, 2.800 sudah mau kena. Jadi 20 kali lipat lebih ya. Itu yang buat dia kaget, kan? Itu yang buat dia sakit. Nah, jadi apa yang jadi supaya dia bisa mengerti dengan jelas dan bukan tentang keluarnya Israel atau akhir penawanan, apa cara Tuhan supaya dia bisa mengerti dengan jelas? Apa cara Tuhan supaya dia bisa mengerti dengan jelas? Gabriel kasih dia understanding, kan? Ya. Oke. Coba kita baca ya, Daniel. Supaya kita ini. Jadi Daniel 8 ayat 13 dan 14. Ini lah 2.300 dibilang, kan? Di sini lah 2.300 dibilang. Dan itu modelnya apa? Ini kalimatnya dalam bentuk apa ini? Kalimat dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan ini? Kalimat 8.13. Pertanyaan. Pertanyaan. Dan yang dipertanyakan apa? Yang dipertanyakan adalah the vision. Jadi sebenarnya pertanyaan ini udah menjelaskan apa yang mau dibilang sebenarnya. Tapi pikiran Daniel masih apa? Masih fokus untuk kapan bangsa Israel keluarnya. Oke. Mari kita baca dulu satu kutipan. The parents urged their way through the crowd. Orang-orang tua mendesak jalannya melalui kerumunan dan melihat anaknya. Jadi siapa ini orang tuanya? Kalau desainnya begitu, orang tuanya ini Maria dan Yusuf untuk melihat Tuhan Yesus. Duduk di tengah-tengah, ini bukan kuburan kayaknya. Ini lebih ke latar kayaknya. Ke pelataran. Coba lihat.
Hmm. Duduk di antara in the midst of grave and learn. Jadi di antara ini orang-orang yang dibilang ini grave ini artinya yang sungguh-sungguh, yang berat atau parah. Jadi emang orang-orang yang Ahli gitu Bu. benar-benar iya doctors of the law, orang doctors of the law ini. Jadi bukan main-main ya. Jadi apakah ini Son ini masih umur 12 tahun, duduk di antara orang-orang doctors of the law. Jadi doctors kira-kira S berapa itu, mem dia? S3. S3 lah ya. Playing them with apa? Question, pertanyaan-pertanyaan. Jadi apakah Tuhan Yesus melemparkan kepada mereka pertanyaan? Nah, kita lihat tujuannya apa. Tujuannya apa supaya playing them with so grave and deep a character, dengan yang sangat berat. Jadi questions-nya bisa nggak dijawab dengan sekali tembakan ini kira-kira kalau kita yang datang ke situ. Kalau dibilang so grave, bukan grave tapi so grave. Benar-benar dari reason kelas berat ya. And deep a character, dan karakter yang dalam. As to evidence superior knowledge, sebagai bukti bahwa knowledge-nya Tuhan Yesus ini sangat superior. Superior artinya sangat perkasa ya. Sangat hebat. In regard to the prophecies which reveal the errors and deception that had covered the minds both priests and people. Dalam tujuan supaya nubuatan-nubuatan yang diungkapkan dengan apa? Error dan deception yang telah menutupi pikiran-pikiran baik para imam dan orang-orang. Jadi nubuatan ternyata mereka punya makna pun apa? Error dan menipu. Jadi siapa yang kira-kira yang udah berhasil di sini? Setan ya. Jadi setan berhasil buat nubuatan nggak ada artinya lagi atau salah dimengerti. Dan Tuhan Yesus sengaja dengan yang S3 ini, sedangkan Tuhan Yesus umur 12 tahun, dengan yang orang umur S3 ini, dia lemparkan pertanyaan, bukti bahwa dia juga mengerti profesi yang kalian bahas ini, yang kalian bahas dengan error. Jadi kira-kira dia mau ungkapkan, dia bilang ini cover. Jadi yang ditutup selama ini error, dia mau buka ini kedoknya, bukan itu maknanya. Tapi nggak bisa dibuka kalau nggak dalam bentuk apa? Pertanyaan. Pertanyaan. Jadi apakah itu metode Tuhan Yesus untuk belajar? Walaupun questions-nya so grave, sangat dalam, berat. The Jewish rulers, priests, and doctors, para orang Yahudi, para pemerintah dan imam dan doctors S3 ini, were putting into Christ the most difficult questions. Menaruh kepada Kristus the most difficult questions. Amsen bisa lihat itu, Amsen? Which to them were shrouded in mystery. Yang dimana bagi mereka apa? Misteri. Dia artinya misteri. Apakah orang-orang yang S3 ini masih banyak yang nggak dapat jawabannya dia? Sekalipun tersembunyi ya. With childlike simplicity, dengan kesederhanaan seorang anak kecil, and yet with perfect clearness, dan namun dengan penjelasan yang sempurna, Christ comprehended their questions, and in his answers brushes aside the cloud of darkness and reveals the true light, which gives such evidences of superior wisdom as to astonish the rulers of Israel. Tuhan Yesus jawab gak pertanyaan yang mereka anggap the most difficult questions dengan sangat jelas, dia bilang.
Jadi pertanyaannya mereka itu kabut gelap, dan jawaban Tuhan Yesus setiap bicara dia seperti terang matahari yang singkirkan kabut gelap dan angin juga. Jadi kalau kita ambil kesimpulan kayak mungkin kalau di Cigombong dan Cideng, kabut lagi datang, nggak bisa lihat pemandangan kota Bogor atau sekeliling sekitar, itulah seolah-olah pertanyaannya yang mereka lemparkan. Jadi selama ini nggak ada celah mereka bisa jawab. Kira-kira gitu loh. Mereka sudah S3 belajar. Banyak pertanyaan, karena ini questions kan, nggak cuma satu kan, ada questions. Banyak pertanyaan yang gak ada celah mereka bisa jawab. Dan anak umur 12 tahun ini jawab. Jadi saudara-saudara yang kita mau tekankan prinsipnya adalah bahwa bisa nggak kita mengerti, pengertian kita benar, yang kita pikir benar, ternyata pas dibikin kasih pertanyaan, langsung kelihatan apanya salah. Cara berpikirnya salah, yang dimengerti salah, prinsipnya nggak ada, semua perasaan. Motifnya salah, belajarnya, langsung kelihatan di situ. Itu poin kita ya. Oleh karena itu mari kita buka renungan kita. Kita buka renungan kita. Ini pengalaman aku ya. Setiap kali kita buka Adventist Home selalu jadi kalau saudara lihat kita bawa renungan, selalu model kita bawa renungan tuh inilah yang terjadi setiap kali kita mau coba susun renungan. Jadi ini boleh dijawab, boleh ya. Yang lain kita kasih waktu 8 menit. Ini 4.30. 8 menit kita nanti jawab. Boleh ya? Silakan jawab ini pertanyaan dari kutipan renungan kita. Jadi kita nggak akan jelaskan. Silakan baca dan jawab pertanyaannya ya. Bisa dimengerti ya. Bin, screen-nya mana, Bin? Tadi hilang. Iya, screen-nya, Ben. Screen-nya hilang lagi. Oh.
Oke. Nomor 1 boleh Ucok jawab. Ucok nomor 1. Kalau yang sudah belum jawab, Apa? belum jawab. Coba jawab Ucok. Coba jawab. Coba baca DP pertanyaan. DP kalimat kamu. Coba jawab. Siapa? Kalau kata siapa, coba Ucok lihat di kalimat itu ada siapa. Orangnya siapa? Itu yang tadi Alwin cerita itu loh. Di AH 1.3 siapa dan siapa. Jadi jawabannya ini semua ada di paragraf yang dibaca ini. Lihat tampil di sini ada semua. Nggak ada yang kecuali nomor 6 ya. Siapa? Nomor 1. Coba baca, tidak ada apa itu? Siapa doang? Kata siapa? Ayah. Jadi subjeknya siapa? Ayah. Oke. Ayah ya Ucok jawabannya ya. Salah. Oke. Nomor 2. Nomor 2 Bobby. Halo Bob. Keluar kawin. Nomor 2 Bob. Oke, wait, sorry. Yang subjek miliki ialah keluarga, dan yang si subjek tidak memiliki waktu untuk train dia punya anak-anak. Yang nomor 2. Sorry, itu nomor 2 yang dimiliki saja kan, Win? Yang dimiliki ya. Apa yang dimiliki? Jadi ini 1 dan 2 ini maksudnya bisa jawaban Ada 2 1. jawaban. Iya. Oke. Satu sudah ya, dia memiliki keluarga ya, anak-anak. Nah, itu dia jawabannya. Jadi kalau dibikin 2 apa? Kalau dibikin 2 keluarga itu istri dan anak-anak kan? 2 itu. Betul. Oke. Nomor 3 Kak Chen. Yang subjek tidak miliki itu adalah waktu. Waktu ya. Jadi so far, Kak Chen, boleh Kak Chen bilang, siapa subjek tadi yang nggak memiliki waktu berarti? Sang ayah tidak memiliki waktu untuk keluarga atau istri. Sang ayah memiliki waktu, tapi dia punya anak-anak dan istri, tapi dia nggak punya waktu. Oke, dari situ bisa lihat. Itu kan kesimpulan sejauh ya. Terima kasih, Kak Chen. Nomor 4. Cihideng. Siapapun yang di Cihideng, yang di akun Cihideng boleh. Halo, Win. Iya. Yang sebenarnya subjek miliki ini, yang sebenarnya subjek miliki responsibility dan education nih. Ini jawabannya ada 4 kata, 4 atau 5 kata. Responsibility nggak termasuk di situ. 4 atau 5 kata? Iya.
4 atau 5 kata. Jadi nggak masalah jawabannya kurang 1 kata. Karena ada yang dibikin 1 di situ. Subjek memiliki itu, tapi harus hubungan dengan nomor 3 yang dia nggak milikin. Bisa? Ada jawabannya? Sudah ada atau belum? Ada, dia punya work to do ya? Oke. Apa itu? Formation of their characters. Oke, itu 1. Ada 3 lagi atau? Pendidikan, Win. Pekerjaan, pendidikan. Di work you need of the character ya? Eko. Suaranya mantul, ulangin lagi. Jadi Apalagi? jawabannya ini ya, training. Oke. Training 3. Apalagi? Oh, enjoyment. Social and domestic enjoyments. Oke. Makasih ya. Sidang. 1, 2, 3, 4. Nomor 5. Nomor 5. Devina Dave. Opung boleh jawab, Opung, nomor 5. Dengan prinsip 1:1, artinya apa satu kata yang bersama nomor 3? Halo? Boleh Mem Dia dulu, Mem? Mem Dia boleh jawab. Time ya. Itu time, tapi apa persamaannya? Oh, responsibility misalnya. Nomor 6. Pak Gun. Iya, Pak Gun. Dengan demikian apa pekerjaan si subjek nomor 1 dan berikan ayatnya? Nomor 6 yang dengan demikian itu, Bob. Win. Pekerjaan subjek 1 itu adalah memberikan teladan ya, Win. Jadi kalau dia kondisinya begini kan, kondisinya dia seorang ayah, tapi dia keluarga, dia punya keluarga, tapi dia nggak punya waktu. Sehingga yang tadi nomor 4, hal-hal yang seharusnya diberikan, dia nggak berikan, padahal dia milikin. Tapi karena dia nggak punya waktu, dia nggak bisa berikan itu. Dan itu dia, dengan begitu dia kehilangan apa? Dia kehilangan kesempatan berarti, kalau dia tidak gunakan waktunya kan. Dia nggak punya responsibility, dia nggak punya tanggung jawab atas keluarganya. Jadi dengan dia nggak punya waktu, dia juga nggak punya tanggung jawab. Betul. Jadi tanggung jawab ini masalah waktu yang diberikan kan. Kalau dia nggak punya itu, apa artinya? Jadi itu jawabannya kan. Berdasarkan itu semua, 1-5, apa pekerjaan dia? Aduh, pantar ini. Ya, ini agak lumayan sulit. Memang. Oke. Nggak apa-apa. Pilih dia. Nomor 6. Apa jawabannya? Jawabannya F.
if you have children, you have a work to do in union with the mother and the baby. Jadi teman tadi aku udah jelasin, harus 1-5 dia berhubungan, dan setelah itu dia lakukan semua, pekerjaan dia apa? Cuman satu kata aja. Jadi dia bisa jawab, Ngapain? Belum dapat jawabannya, Win. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya, paragraf ke selanjutnya. Coba nanti dicari. Maka Anda seharusnya tidak membutuhkan Boleh. tanggung jawab Belum sebuah keluarga. tidak ada waktu, tidak ada. Oke, ini ya. Kalau lihat dari pertanyaan, pekerjaannya itu guru. Om Sen, jadi dari 1-5 ini berhubungan semua. Jadi orang yang kita bahas ini adalah orang-orang yang ini. Seorang ayah, punya keluarga, anak istri, tapi nggak punya waktu. Dengan dia nggak punya waktu, dia nggak bisa berikan tadi yang udah dibaca, 4-5 hal yang dia miliki, tapi dia nggak bisa berikan karena dia nggak punya waktu. Jadi dia punya, tapi seolah-olah nggak punya karena dia nggak punya waktu yang diberikan. Dan dengan dia nggak punya waktu yang diberikan, Nyawit bilang, kamu nggak punya tanggung jawab. Cuma bikin keluarga aja bisa, tapi nggak punya waktu. Kamu nggak usah bikin keluarga, Nyawit bilang. Nah, dengan demikian, pekerjaan dia apa? Semua ada di paragraf ini ya isinya. Ada semua. Oke, Nyawit. Jawabannya gagal. Jangan ambil tanggung jawab itu ke atas dirimu kalau gitu. Bukan. Bukan. Maka Anda seharusnya tidak mengambil ke atas dirimu sendiri tanggung jawab sebuah keluarga. Bukan itu. Bukan, satu kata jawabannya. Mau coba, Win. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia tuh. Bahasa Merampok ya. Oke. Merampok pekerjaan atau Merampas, berarti engkau merampas pendidikan yang harus mereka miliki yang ada di dalam tanggung jawabmu. ya, merampok itu yang dikerjakan kan, tapi kalau pekerjaannya apa berarti? Perampok. Perampas. Di mana ayat itu? Boleh siapa aja bilang. Jawabannya udah benar itu. Daniel. Seperti people itulah. Jangan Daniel. Daniel 11, 16 apa 15. Jangan Daniel. Ini ya. Boleh. Oh, di Yohanes. Oke. Nomor paragraf kedua. Boleh dibaca 8 menit juga, kita kasih waktu. Mulai sekarang ya. 4 jam 5 kita Merampaskan benar. Robbers. Yohanes berapa tadi? 10:8. Ini adalah yang menjadi tangisan banyak ibu. Saya tidak mempunyai waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak saya. Maka demi Kristus, kurangilah waktu mengurus pakaianmu. Kalau mau, kurangilah
boleh langsung digabung sama paragraf berikutnya ya. Ini. Kalau ada yang mau balik ke atas lagi boleh nanti bilang. Supaya waktu kita cukup. Kak Awin boleh ke atas? Mau lihat kutipan. Terima kasih. Oke, Tin. Sudah Itin, biar boleh ke bawah lagi. Sudah Kak, sudah bawa aja Kak. Ini Itin ya? Kenapa bilang? Ini begini. Bilang coba. Dilakukan kepada hal-hal yang Jadi questions number 1 yang di bawah masih subjek dengan paragraf terakhir, apa hal yang dimiliki oleh subjek ini sesuai paragraf di atas, positif dan negatif ya. Jadi apa yang dimiliki yang positif, apa yang dimiliki yang negatif. Di semua bilang. Tapi dipisahkan dengan positif negatif. Ini 3 menit aja ya yang 3 menit lagi. Masih Apa itu yang sama dengan itu sepom. Apa itu gandum? yang sama dengan paragraf. Itu sama dengan Alvin, ini bab berapa ya di buku Adventist Home ya? aduh. Aku juga nggak tahu ya. Coba bentar, Mem. 30 ini. Yang Indonesia pasal 30 persekutuan keluarga. Terima kasih, makasih. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya itu AH 194. Mbak, soalnya bukuku ini yang bahasa Inggris nih, yang download bahasa Inggris jadinya. 91.4. Terus yang terakhir 192.1. Kan itu Mbak maksudnya pas. Maksudnya? Kalau bahasa Inggris bab 30. Union of the family kali Tante, coba kalau persekutuan keluarga. Family companionship.
Oh, family companionship. Iya. Family companionship. Karena banyak urusan yang menjadi beban, kadang-kadang para ibu merasa tidak dapat sabar menunjuk anaknya masih kecil-kecil. Kita jawab ya. Nomor 1. Kita lanjutkan dari Opa Yohan nomor 1. Ya, Win. Iya, Pak. Nomor 1 ya. Iya. Kalau nomor 1 kan? Kalau di bagian ini adalah ibu ya, Win? Iya, Pak. Oke, makasih, Pak. Iya. Oke. Nomor 2. Sustenance Konyep. Boleh jawab, Sustenance Konyep. Nomor 2. Waktu ya, Win. Oke. Kalau di Daily Bible Study, di Daily Bible Study Om Konyep, Angka Randy suka koreksi kalau jawabnya waktu ya. Oh ya, siap-siap. Maksudnya Ya. tahu Itu jawabannya. artinya tidak pasti gitu, Win ya. Betul. Itu yang kita mau tekankan dengan pertanyaan ini, kita yakin. Ya. Jadi kita bahas per konteks, nggak mungkin, kita bukan bilang kita perfect, tapi dengan kita perhatikan setiap konteks pasti kemungkinan kecil salah sebenarnya. Kalau kita tinggi ya. Ya, Win. Terima kasih, Win. Ya. Bu Lika, Tante Lika boleh nomor 3. Ini agak sulit sih. Nomor 3 agak sulit. Tapi jawabannya semua di situ. Tante Lika dapat nomor 3. Masih pikir-pikir, Win. Mungkin Oke. yang lain dulu. Ya. Jawabannya di paragraf itu ada ya. Jadi kita nggak ada cari jawaban di tempat lain. Coba sambil dilihat di situ. Tante Lina boleh jawab. Kalina. Nomor 3, Kalina, Win. nomor 3 ya. Apa hal yang sama juga berbeda? Waktu dan responsibility ya? Enggak. Udah dijawab belum? Jadi kan kita tanya apa hal yang sama dan juga yang berbeda. Ya, gimana, Win? Apa hal yang sama dan yang berbeda kan? Dari pembahasan di atas, yaitu siapa yang di atas tadi subjeknya? Ayah. Ibu. Yang di atas tadi siapa? Yang di atas sebelumnya. Putus-putus, Win, jelas. Yang di atas sebelumnya siapa subjeknya? Ayah. Ayah ya. Ayah. Jadi Ayah, apa yang sama dengan ayah yang ibu ini juga miliki? Apa yang berbeda yang ayah nggak miliki? Yang nggak dimiliki. Sama ada berapa? 1, yang berbeda ada 4. Tidak ada waktu ya? Oke. Itu yang sama kan? Bukan itu jawabannya, sorry. Yang dimiliki. Jadi kalau waktu kan nggak yang dimiliki. Yang sama 1 apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Enggak, jawaban dari atas tadi. Jadi jawabannya persis di atas. Family bukan Alwin. Coba makanya ini kita lihat coba. Ini yang kita dengan pertanyaannya, coba lihat.
Kalau tadi Pak Gun responsibility, itu kita tadi udah tetapkan dia nggak punya itu karena dia nggak punya waktu. Ya, tidak punya waktu. Jadi nggak bisa jawabannya waktu, nggak bisa juga jawabannya tanggung jawab karena dia nggak punya itu. Yang kita tanya tadi apa yang dia miliki. Jadi jawaban di sini apa yang dimiliki? Coba lihat. Apa yang si subjek miliki? Jawabannya tadi apa ya? Keluarga dan anak. Keluarga ya. Keluarga. Bangka itu juga dibilang di graf ini juga. Apa yang anak-anak, ya kan? Keluarga kan itu nih. Itu yang sama. Apa perbedaannya? Bedanya ini. Iya, apa bedanya? Iya. Ya. Oh, Tante Lina lagi mau jawab ya? Kayaknya sudah enggak sih. Jadi yang Kalau ibu ini itu waktu untuk dress, baju-baju, terus Ada 4 coba. adorn your apparel, terus dia punya waktu untuk terima dan telepon, terus dia punya banyak waktu untuk masak yang banyak banget variasinya. Udah berapa ya? Oke, itu jawabannya ya. 3. Apa yang sama yang dimiliki keluarga? Apa juga yang dimiliki sama istri ini juga? Waktu pakaian, gaun, telepon-teleponan, dan masak-masak yang nggak ada habisnya. Itu juga dia milikin. Oke, jadi selain anak-anak, dia juga banyak milikin itu. Oke, nomor 4. Boleh tanya. Tante Neni boleh. Bu Osya boleh. PT Mapolo coba. Nomor 4. Suara kita masih dengar ya? Masih. Apa yang harus dilakukan kepada hal-hal yang di nomor 3 dalam kurung 1 dan 2. Coba saya lihat ya. Alex, kelihatannya Om Alex sudah jawab atau belum? Om Alex. Dilakukan oleh ibu ini cuma perhatikan dia punya apa ini. Perhatikan dia punya pakaian. Om Alex sudah jawab belum? Sudah ada jawaban. Nomor 4, Om Alex sudah ada jawabannya belum? Nomor 4, apa yang harus dilakukan kepada hal nomor 3? Ya. Sudah ada jawabannya atau baru mencari jawabannya? Kalau saya punya jawaban di sini, yaitu yang seharusnya ini nanti saya lihat dia punya yang jangan mengabaikan anak-anak. Oke, coba begini. Nomor 3 isinya ada yang sama, ada yang berbeda. Setuju? Akan tahu anak-anak mama. Apakah nomor 3 isinya ada yang sama, ada yang berbeda? Bisa setuju itu? Iya, Wi. Sekarang pertanyaannya, apa yang dia harus lakukan kepada hal yang sama
dan kepada hal yang berbeda. Bisa lihat. Dan jawabannya cuma 1 dan 2 kata. Jadi mana yang mau kita taruh 2 kata, mana yang kita mau taruh 1 kata. 1 kata mau di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda. Yang 2 kata mau di yang sama atau yang berbeda. Jadi jawabannya, jadi harus dibilang, yang sama ini saya mau bikin ini. Tetapi jangan dan kali. Iya, melalaikan anak-anak bahasa Inggris ya gitu. Hah? Ada bagi 2. Iya. Neglect. Iya. Coba satu-satu. Yang sama apa tadi? Anak-anak, ya kan? Keluarga. Apa yang perlu dilakukan kepada anak-anak? Apa? Neglect. Apa? Never neglect. Jadi itu yang 2 kata kan? 2 kata berarti yang sama. Sekarang yang berbeda apa? Neglect. Oke. Itu jawabannya. Yang lain bisa lihat itu jawabannya. Yang sama apa tadi? Family, anak-anak. Untuk anak-anak, jangan pernah abaikan. Jangan pernah. Jangan pernah. Kita ulangi lagi. Jangan pernah mengabaikan anak-anak. Yang berbeda apa itu tadi yang berbeda? 4 hal itu kan? 4 hal yang di atas. Kalau dibilang jangan pernah, kira-kira kalau kita mau bikin berlawanan arah apa? Selalu apa? Always apa? Neglect. Always neglect. Selalu abaikan. Apa tadi yang berbeda? Selalu abaikan. Gaun Anda, pakaian Anda. Penampilan. Abaikan kalau ada yang telepon atau Anda mau buat telepon yang ngobrolnya panjang-panjang. Abaikan juga masak-masak. Aduh mau coba ini deh, mau coba itu deh. Yang nggak ada habis-habisnya. Bisa nggak itu selalu diabaikan? Oke. Nomor 5 ya sekarang. Apa arti sekam bagi gandum? Artinya hal-hal yang tadi disebut itu harus ditinggalkan ya. Dihindari kan. Sebenarnya harus ditinggalkan pakaian, handphone, masak-masak, dan cari menu-menu sampai habis-habis waktu itu harus ditinggalkan atau dikembangkan. Oh, Alex jawabannya always neglect Om Alex. Nah, harus itu yang harus berarti itu yang dilalaikan gara-gara pekerjaan-pekerjaan itu harus dihindari atau dimatikan ya begitu. Iya. Jadi kalau ada anak minta pertolongan, anak minta waktu, never neglect. Jadi apapun selain anak-anak, neglect. Itu mau dibilang. Tapi ibu-ibu paling major, paling banyak dalam 4 hal ini. Ngurusin gaun, ngurusin pakaian, ngurusin panggilan-panggilan, mau dia yang telepon atau temannya yang telepon, dan juga memasak variasi hidangan yang nggak ada habisnya. Nyawat bilang. Jadi kayak ibu-ibu tuh sibuk ngurusin pakaian gitu-gitu nggak semua, Wiwin. Sibuk ngurusin kerjaan rumah. Ya. Jadi kalau sampai anak-anak nggak dipedulikan, nggak mungkin lah dia sampai kita jadi nggak nyetrika juga kan, pakai numpuk nggak juga gitu kan. Ini gaun masalah penampilan, fashion. Apa yang mau dipakai, segala macam. Oke. Juga melakukan panggilan-panggilan. Jadi, semua urusan jadi nggak ada dikerjain. Anak-anak ditinggalin demi teleponan sama teman. Atau saudara. Atau teman lama. Atau apa. Keluarga jauh, semua itu ya. Endless variety of disease. Ini nyari bilang endless.
Nyawet kira-kira sebagai seorang ibu ngomong ini asal-asalan atau dia sebagai seorang ibu mengerti problem ibu-ibu? Mengerti ya. Nomor 5 ya. Apa itu arti sekam bagi gandum? Apa itu sekam dan apa itu gandum? Om Stan. Win. Iya. Jadi kalau sekam artinya neglect itu Win, bukan? Sejauh ini yang kita dapat itu. Oke. Jadi kalau mau jadi gandum, jangan pernah neglect anak-anak itu. Jadi semua prioritas kehidupan kita, tadi yang Alwin bilang, terlalu banyak di baju, terlalu banyak di telepon. Apapun itu yang bikin neglect anak-anak, itu dia. Karena persoalan setiap ibu itu berbeda. Kayak ibu dia mungkin nggak neglect di baju, tapi neglect di lain. Kalau saya, mungkin kita nggak peduli kita punya penampilan, tapi ada hal yang kita bikin lebih, sehingga neglect anak-anaknya kita. Jadi apapun itu ya. Betul Stanley, iya. Itu menjadi gandum. Gandum Kita harus fokus kepada anak-anak punya apa yang kita isi di dalam anak-anak. Nggak pernah neglect untuk jadi gandum. Jadi gandumnya itu siapa? Anak-anak gitu ya? Itu anak-anak ya gandum, Win ya. Untuk diisi kan, kalau enggak sekam jadinya mereka. Karena kita tidak mengisi itu dengan apa yang seharusnya kita isi kan. Iya. Neglect dengan yang lain. Justru kita isi yang baju, yang masak, yang ini dan yang itu. Jadi kesedot situ semua nutrisinya. Anak-anak seperti sekam saja. Ini ditekankan ya. Itu tadi cuma 4 hal yang Nyawet bilang, dan itu kita juga yakin Nyawet sebagai seorang nabi dan seorang ibu, itulah 4 hal yang harus diakui oleh ibu-ibu. Kenapa anaknya nggak membawa kesenangan bagi mereka. Dan Nyawet tekankan, let nothing. Jadi bukan cuma 4 ini. Let nothing. Jadi gandum itu siapa? Anak-anak. Jadi anak-anak itu gandum sebenarnya. Kenapa gandum? Karena bukan main polosnya. Mau diisi yang bagus bisa jadi bibit gandum berkualitas tinggi. Bisa dibikin juga jadi gandum, istilahnya kalau kamu bilang gandum setan ya. Tergantung kita juga. Karena dia siap diisi. Mereka lah gandum. Nah, ini Nyawet bilang, apa sekam bagi gandum? Apa sekam bagi anak-anak? Sekamnya adalah jangan biarkan apapun intervensi. Kalau anak-anak membutuhkan kebutuhan Anda, kehadiran Anda, waktu Anda, singkirkan semua. Jangan pernah tolak. Kira-kira Tuhan Yesus dibilang, jangan pernah tolak mereka. Janganlah dilarangkan, biar mereka datang. Jadi ibu-ibu, kita tahu, sekolah sahabat selalu nyanyi itu. Tapi kita nggak tahu ibu-ibu yang nyanyinya itu melakukan kayak itu. Janganlah dilarangkan, tapi yang memang nggak dilarang, tapi nggak dipedulikan kan. Oke. Questions nomor 1. Kita kembali lagi ke atas. Sonder ada banyak. Boleh dari Itin. Nomor 1 Itin. Ini udah telat juga 5:20. Boleh itu? Ya. Apa yang positif, apa yang negatif? Yang Itin jawab ya Kak. Kalau positif itu bagi subjek ibu ini 4 hal. Kalau dia punya positif, tidak sabar memberi petunjuk anak-anak. Oke, 4 halnya apa? Coba. Apa yang positifnya? 4 halnya itu ya Kak. Dia pakaian, dress,
Kak? Coba lihat bentar ya, ini salah mengerti. Coba lihat, masih subjek yang sama dengan paragraf terakhir. Apa hal yang dari subjek ini sesuai paragraf di atas? Paragraf di atas, jadi cuman ini ya. Cuman ini. Di atas terkira yang di atas itu. Cuman ini. Kan kita selalu bikin, kecuali kita bilang ini. Kecuali kita bilang, lihat. Di sebelumnya. Oh, itu baru kita bisa bilang ya. Ini kita coba bilang yang di atas. Jadi coba dari sini, itu coba lihat lagi. Apa yang positif, apa yang negatif ya. Yang dimiliki. Jadi dia punya itu. Oh, nah. Yang positif itu memberikan cinta dan simpati. Oke. Apa lagi? Persahabatan. Oke. Apa lagi? Ada mengambil waktu. Sorry. Itu kan nggak punya, dia ngambil. Tunggu, apa ya? Satu lagi ini ya. Mengajar. Nah. Sudah. Apa yang negatifnya yang dia milikin? Negatifnya tidak dapat mengambil waktu dengan sabar. Bukan? Oh, ini Kak, tidak memberi petunjuk. Bukan, itu dia milikin, cuman nggak kelihatan aja. Itu dia milikin, cuman waktunya aja yang dia nggak milikin. Jadi dia punya, cuman waktu untuk berikan dia nggak punya. Jadi apa yang negatif yang dia miliki sekarang? Tidak memuaskan keinginan anak-anak. Bukan. Coba apa yang disonder yang bisa bantu? Cares. Aduh, itu dia. Burden with many cares, itu jawabannya. Oh, baiklah. Apa yang dimiliki? Yang negatif. Banyak urusan. Banyak urusan. Oh iya, banyak urusan. Itu negatifnya. Kenapa negatif? Karena dengan itu dia sekarang nggak punya waktu untuk sabar mengajar anak-anak. Nggak punya waktu untuk memberikan cinta dan simpati. Nggak punya waktu untuk bercengkerama, bersahabat dengan anak-anak. Nomor 2. Apa yang dibutuhkan anak-anak dan apa sumbernya? Nomor 2. Mary Bell bisa jawab, Mary Bell? Cinta dengan simpati, Kak Alwin. Simpati dan persahabatan ya ini. Iya, Kak Alwin. Jadi lihat, mereka harus lihat bahwa anak-anak jika tidak menemukan pada orang tua mereka. Oke, sumbernya apa sumbernya? Sumbernya orang tua dan apa? Dan di rumah mereka. Jadi siapapun orang tua ya. Jadi bisa aja mungkin orang tua opanya. Walaupun sebenarnya lebih bagus orang tua sendiri ya. Yang pasti di yang dalam rumah. Kalau mereka nggak menemukan itu, jika nomor 2 tidak terjadi, apa akibatnya? Kak Ray boleh Kak? Halo? Sudah. Oh iya, nomor 3 itu dibilang akibatnya anak-anak akan melihat atau mencari sumber yang lain dan bahaya. Dan akibatnya mereka punya pikiran dan karakter akan diancam atau terancam. Ya itu dia. Jadi anak-anak. Mereka punya pikiran dan karakter dibentuknya di mana? Kalau bukan di rumah. Kalau mereka nggak menemukan pada orang tua mereka dan di rumah mereka
simpati dan persahabatan, kira-kira banyak keluarga sekarang masalahnya apa? Lebih mau dipanggil teman, disuruh teman, daripada orang tua yang panggil. Lebih Itu sopan ini daripada orang tua. Jadi kalau teman panggil, jadi orang tua selalu stres sekali kayak, kok kamu lebih dekat sama teman kamu sih? Jadi dibentuknya di mana? Di luar rumah atau di Nyawet bilang di kutipannya di jalanan dibentuknya. Karena anak jalanan lah. Oke, satu statement terakhir kita tutup ini. Jadi secara garis besar apa ini yang dipermasalahkan di sini? Orang tua nggak punya apa? Boleh Kari? Orang tua nggak punya apa, Kak? Oh, pertanyaan yang ini ya? Iya. Secara garis besar orang tua nggak punya apa jadi yang mau Yang anak, no. Dia lebih apa dengan DP teman. Jadi prinsip apa yang sama dari dengan pagi ini dengan daily Bible study? Ini DP teman. Jadi Tapi daily orang Bible tua study enggak. kemarin pembahasannya tentang apa? Ada orang yang ketok pintu yang bukan waktunya lagi. Sebelumnya kalau ketok dia supaya dia rebuke and chasten, tapi dia nggak mau, dan nanti sudah tertutup, waktunya sudah nggak ada lagi, dia mau gunakan waktu yang sudah nggak bisa dia rebuke and chasten, dia baru mau di rebuke and chasten. Baru mau sayang-sayang. Waktunya sudah hilang dan nggak bisa kembali lagi. Jadi prinsip yang sama itulah yang kita mau tekankan. Sesuatu yang kita bisa raih di satu waktu tertentu tidak akan kembali. Kalau saya apa? Mengabaikannya, saya neglect di saat itu ada. Anak-anak masih ada, masih di samping kita. Kalau sekarang anak-anak itu saya abaikan dengan saya nggak punya waktu buat dia, jangan lakukan nanti. Di saat waktu sudah nggak ada, saat udah besar, dan kamu nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Karena waktunya sudah habis. Jadi kalau sekarang saya punya waktu dengan keluarga saya, waktu itu lah gunakan. Karena apa? Karena the wise akan understand kapan waktunya. The wise akan tahu sekarang saya masih punya anak-anak yang bisa dikontrol. Dan sekarang saya bisa lakukan itu. Nanti sudah dicabut, saya nggak bisa bikin apa-apa. Dan foolish, nggak tahu sekarang waktunya. Dia fokus ke masakan, semua yang lain. Ayah kerja, ibu sibuk. Setelah semua sibuk waktu untuk itu semua, buat anak nggak ada. Cuman yang dituai penderitaan semua nanti. Karena anak nggak bisa lagi dibesarkan di waktu yang seharusnya dibesarkan. Oke. Itu renungan kita pagi hari ini. Kita kembalikan ke Sondar. Makasih Sondar dan semua sudah berpartisipasi. Thank you, Alvin. Ya. Lagu Cok. Terima kasih, Alvin. Puji Tuhan, Alwin. Terima kasih. Terima kasih Alvin. Ako Kang. Stop recording.